Halo, Tes Kang Unggun. Nah, tes, tes. udah nyambung. Maaf ya Kang, tadi sinyal agak jelek. Oke, nggak apa-apa. Saya pikir dari koneksi saya kan. Enggak. Selamat Dari siang, sini Kang. Renhat. Kang, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Gimana juga, Sehat kan? Renhat, sehat ya? Sehat. Kang, ini kita langsung aja ngobrol di chatroomnya CNN Indonesia. Yang siang hari ini kita mau coba gali perspektif dari Kang Gunggun soal pertama ya, ini tentang wacana reshuffle yang maju mundur dari Presiden Joko Widodo. Terus tampaknya Presiden juga mulai serius untuk merampingkan lembaga pemerintahannya lewat lembaga-lembaga negara. Kalau bahasanya Presiden Joko Widodo, kapal yang cepat tuh kapal yang ramping. Nah, kira-kira benar nggak gitu, Kang? Hmm. Apa perlu nggak sih memang sejumlah lembaga negara itu menurut Kang Gunggun di masa pandemi seperti saat ini harus dibubarkan atau dirampingkan, dikembalikan ke sejumlah kementerian atau lembaga yang lain? Oke, soal kelembagaan, saya sih dari dulu setuju bahwa birokrasi yang sehat itu adalah birokrasi yang efektif dan efisien, gitu. Hmm. Jadi bukan karena banyaknya lembaga menurut saya Reinhard, tetapi lebih pada fungsi yang kemudian terkoordinasikan dengan baik sesuai dengan peruntukannya bagi kepentingan publik begitu. Bukan hanya untuk kapling-kapling orang supaya kemudian terbagi semua begitu. Bagi-bagi jatah ya. Ya, bagi-bagi jatah. Jadi kan gini, kita sebagai warga negara lah, ini kan ngobrol-obrolan ringan kan. Bagaimanapun ada 3 orientasi kehadiran negara kan. Pertama, bagaimana negara hadir dalam urusan keseharian warga masyarakat. Kemudian yang kedua ada good governance dalam penyelenggaraannya. Kemudian yang ketiga adalah clean government, pemerintahan yang bersih. Jadi good governance dan clean government itu menurut saya memang berkelindan dengan orientasi kelembagaan itu untuk publik begitu. Nah, sehingga sebenarnya bukan soal banyaknya jumlah kuantitas, melainkan harusnya itu pada kualitas peran dan fungsi lembaga yang bersangkutan, begitu. Nah, ini yang paling santer kabarnya akan dibubarkan atau mungkin dilebur ke lembaga yang lain adalah misalnya Badan Restorasi Gambut, kemudian yang untuk Komite Nasional Lansia. Nah, yang seperti ini nih Kang, ini tapi begini, apakah kemudian di tengah pandemi seperti saat ini pembubaran lembaga itu memang cukup perlu dilakukan, misalnya untuk efisiensi anggaran kah atau untuk apa? Menurut Kang Gun itu gimana Kang? Gini, basisnya itu kan CFR ya, Conclusion Finding Recommendation. Jadi harus ada konklusi penemuan tentang efektif tidaknya lembaga, rekomendasi untuk pembubaran atau tidak. Gitu. CFR adalah basis paling objektif untuk menilai bukan karena kepentingan politis, tapi lebih pada kepentingan peruntukan lembaga yang bersangkutan. Kalau lembaga-lembaga yang tadi Reinhard sebut atau lembaga lain yang kemudian berada dalam pemetaan Pak Presiden bisa diintegrasikan dengan kementerian yang sudah ada, menjadi bagian terintegrasi, sehingga 34 kementerian itu bisa berjalan efektif, satu ritme, satu orientasi ke depan. Saya pikir sah-sah saja Presiden lakukan pembubaran atau perampingan. Dulu juga seingat saya di 2014 di 2 bulan pertama Presiden itu sudah melakukan pembubaran 10 lembaga loh. Lembaga. Ya, itu baru memerintah beberapa bulan tuh pada saat dilantik Oktober, kemudian seingat saya 2 bulan kemudian sudah ada pembubaran. Dan itu saya pikir wewenangnya ada di Presiden. Sekarang pilihannya adalah banyak jumlah lembaga atau peran dan fungsi yang diefektifkan sehingga kemudian bisa bekerja optimal. Contoh misalnya, soal penanganan gambut misalnya, atau soal penanganan lansia gitu. Selama bisa dilakukan oleh kementerian karena hierarki kementerian itu dari pusat hingga daerah dan kemudian leading sektornya benar-benar dioptimalkan, kan why not kalau kemudian lembaga-lembaga itu kemudian diintegrasikan dengan peran dan fungsi kementerian begitu. Jadi atau mungkin benar juga ketika Presiden sempat agak marah ya Kang Gunggun dan mengancam membubarkan lembaga, ternyata mungkin ini ya
apa namanya, follow up dari kemarahan presiden itu ya, Kang. Jadi saya melihat begini sih, kita ada persoalan yang betul-betul serius nih hari ini, Reinhard. Persoalan seriusnya ada 3 hal pokok yang kemudian menjadi harusnya menjadi PR besar pemerintah, sekaligus bagaimana menginisiasi dukungan dari publik begitu. Pertama adalah pandemi, ya kan? Pandeminya sendiri, suara saya jelas nggak ya, Reinhard? Dengar Kang, dengar, jelas. Okay. Pertama itu pandemi yang memang persoalan ketidakpastiannya itu masih berjalan hingga mungkin berbulan-bulan ke depan kan, dan menurut saya butuh konsentrasi luar biasa. Kemudian yang kedua, resesi ekonomi gitu ya, yang juga itu di depan mata. Ketika misalnya pertumbuhan ekonomi melorot begitu ya, dan itu unpredictable dari pada saat misalnya diperbincangkan di akhir tahun lalu begitu. Kemudian yang ketiga adalah ekses sosial politik ya dari situasi yang tidak nyaman dan tidak pasti ini di wilayah persepsi masyarakat. Contoh misalnya banyaknya PHK, banyaknya pengangguran, banyaknya orang tiba-tiba jatuh miskin, kemudian membutuhkan perlindungan negara, itu kemudian bisa melahirkan situasi chaos dalam konteks persoalan-persoalan sosial politisnya nanti. Sehingga 3 persoalan ini menurut saya butuh penanganan komprehensif dari hulu ke hilir nih. Contoh misalnya persoalan dari hulu itu adalah menyangkut kebijakan yang akan diambil pemerintah, ya kan? Contoh misalnya apakah pemerintah merealisasikan the new normal dalam arti kebijakan misalnya di wilayah kesehatan, sementara pandeminya kurvanya masih tinggi, dan itu melahirkan euforia tidak terkendali sehingga kemudian pemerintah bisa mengalami kesulitan tuh ya. Makanya kemudian pemerintahan daerah menurut saya, Reinhard, itu harus benar-benar juga berkoordinasi dengan pusat, mana daerah yang memang tidak atau belum layak untuk PSBB-nya dicabut gitu ya, supaya kemudian menghindari resiko-resiko epidemiologi yang lebih lebih parah nanti dari aspek epidemi, dari aspek pandemi. Kemudian juga yang paling pokok nih menurut saya, persoalan dari hulu menyangkut kebijakan itu kemudian harus punya rembesan ke bawah ke hilir, yaitu bagaimana penanganan persoalan-persoalan yang sektoral gitu ya. Contoh misalnya penanganan kemiskinan, ya kan, penanganan ekonomi mikro ya, yang kemudian juga itu bisa menjadi backbone ekonomi nasional, karena banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengalami problem serius sehingga kemudian daya tahan masyarakat dalam konteks filosofi pertahanan negara kemudian kan memerlukan intervensi pemerintah dan kesadaran dari warga masyarakat begitu. Jadi kalau misalnya kita bahas soal wacana presiden membubarkan sejumlah lembaga, ya sebenarnya memang itu ada di haknya presiden, tapi kemudian menjadi pertimbangannya apa begitu ya Kang Andi, dan juga ini juga soal mau yang memang tampaknya untuk merampingkan tadi itu ya yang tadi dikatakan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, itu tapi begini nih catatannya. Pembubaran itu memang ada kewenangannya ada di presiden, tetapi harus ada komunikasi kebijakan yang menurut saya juga bagus gitu. Contoh misalnya reasoning dari pembubaran sebuah lembaga itu apa, dan diperuntukkannya seperti apa dari bidang-bidang yang kemudian membutuhkan penanganan, seperti misalnya gambut nih, kalau dibubarin terus penanganannya oleh mana nih, ya kan? Kemudian persoalan-persoalan menyangkut lansia atau persoalan misalnya OJK misalnya, ya kan? Itu terus mau diintegrasikan kemana? Proses-proses seperti ini kemudian menjadi penting dalam konteks gini. Narasi itu kita kan belajar komunikasi ya. Narasi kebijakan itu bukan hanya konsep narasi gitu yang kemudian one to many communication, satu ke banyak, perlu diumumin bahwa lembaga ini dibubarin gitu. Bukan searah seperti itu, tapi juga butuh yang disebut dengan rasionalitas naratif namanya.
Rasionalitas naratif itu kan butuh namanya koherensi, benang merah, koherensi material, struktural, karakterologis. Nah, yang strukturalnya itu harus ada benang merah nih, A sampai Z. Oh, saya bubarin, alasannya seperti ini, kemudian solusi alternatifnya seperti ini kalau dibubarin. Bagian-bagian yang kemudian awalnya ditangani oleh lembaga yang dibubarkan akan diintegrasikan ke kementerian ini atau ke lembaga ini, begitu. Oke, komunikasi kebijakannya. Nah, ini menarik nih kalau ngobrol sama Kang Gunggun nih, dapat ilmu barunya banyak banget nih. Teman-teman juga pasti di sini yang komentar juga banyak yang ikutan, nggak sabar juga. Kang, ini juga oke, itu soal lembaga negara. Kemudian soal wacana reshuffle kabinet yang sebenarnya dalam pernyataan presiden ini masih dalam satu tone yang sama saat itu beberapa pekan yang lalu. Kang Gunggun udah banyak juga sebetulnya bicara soal ini, nulis dan lain sebagainya. Soal reshuffle ini Kang Gunggun tampaknya sampai hari ini nggak ada kelanjutannya ya. Jadi kira-kira itu presiden hanya gimmick saja atau hanya untuk nge-push para menterinya untuk kerja lebih keras lagi atau gimana, Kang? Ya, mudah-mudahan untuk urusan negara tidak sekedar gimmick-gimmickan ya. Tidak sekedar dramaturgi, tidak sekedar basa-basi, tapi apa yang disampaikan oleh presiden itu punya dampak signifikan gitu. Begini, kan presiden marah 18 Juni. Kemudian dipublish 28 Juni. Artinya dari sudut manajemen privasi komunikasi itu udah lolos sensor lah, ya kan? Marahnya itu untuk diketahui oleh publik. Marahnya. Ya kan? Kemudian setelah marahnya itu lolos sensor istana gitu ya, dan itu dianggap punya efek positif gitu bagi komunikasi publik, tentu harus punya menurut saya punya tiga dampak nih. Reshuffle atau bukan reshuffle, kan begitu kan? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimanapun kan presiden di puncak hierarki otoritas, karena kita menganut sistem presidensial, dan menganut sistem presidensial artinya presiden memang punya betul-betul hak prerogatif untuk menentukan reshuffle atau tidak. Kemudian yang ketiga nih, yang paling pokok nih, sebenarnya reshuffle itu bukan untuk menjawab pertanyaan reshuffle untuk siapa, harusnya, ya kan? Tapi reshuffle untuk apa gitu? Iya nggak? Iya. Kalau reshuffle untuk siapa, ya syukur-syukur untuk Reinhardt, ya kan? Tapi kan reshuffle bukan soal ganti orang, tapi ganti peruntukan dari perombakan itu untuk publik kan begitu, terutama melalui perbaikan kinerja. Persoalannya gini, dalam bacaan saya ada plus minus nih. Ini nggak apa-apa nih ngobrol serius siang-siang kita gini. Nggak apa-apa Kang, nggak apa-apa. Ini yang nonton juga banyak pada komentar juga. Nah, yang plusnya dulu deh, plusnya apa Kang plusnya? Menurut saya gini, plusnya, kalau memang evaluasi presiden kan punya mata, punya telinga, dia sudah melakukan proses komparasi antara matrik kebutuhan 5 tahun itu dengan prestasi para menteri, ya kan? Saya pikir tidak sulit lah dengan sumber data yang presiden miliki untuk mengumpulkan rekam jejak kinerja para menteri selama 10 bulan kurang lebih ini dari Oktober ini ya, hampir 10 bulan. Artinya kan presiden bisa mengevaluasi apakah para menteri yang bekerja membantunya itu sudah di grade optimal atau justru di bawah grade gitu ya, untuk kemudian dilanjutkan. Kan kalau kita pakai analogi nih Reinhardt, kalau kita punya penyakit, dibanding kemudian mengalami pembusukan, mending diamputasi kan begitu kan? Jadi reshuffle itu bisa aja kemudian menjadi positif, plusnya nih kalau dilakukan selama memang menteri-menteri yang mau di reshuffle, mau dirombak itu memang kinerjanya di bawah rata-rata dan tidak mungkin lagi bisa di-upgrade karena ada misalnya political constraint, kemudian bisa juga karena mungkin ada kapasitas yang tidak mendukung perjalanan akselerasi yang diinginkan oleh presiden. Itu plusnya.
Minusnya, Minusnya. gitu ya. Reshuffle itu, ini minusnya nih. Reshuffle itu satu bersifat interdependen kan. Satu bagian berubah itu biasanya menyebabkan perubahan di bagian-bagian lain. Itu teorinya Pilpredo Pareto tuh soal sirkulasi elit. Jadi kalau satu bagian berubah, itu dia akan menyebabkan sirkulasi elit lain itu berubah. Contoh misalnya ada reposisi, setelah pergantian ada reposisi, ada masuknya orang baru. Yang kalau orangnya benar, yang menggantikan benar, siap gitu. Itu mungkin relatif tidak ada masalah. Tapi kalau lagi-lagi coba-coba menaruh orang gitu ya di posisi baru, jangan-jangan bukan menambah percepatan, yang ada justru sebaliknya. Contoh misalnya, masuk partai baru gitu ya, kan ada juga nih orang line up yang bisa aja kemudian baru masuk gitu ya setelah menunggu waiting list nih. Nah, kemudian menggantikan posisi si Menteri X yang di reshuffle gitu ya. Itu ganti orang kan bukan solusi yang juga benar-benar bisa menyelesaikan masalah kalau orang yang ditaruh hanya sekedar politik representasi gitu loh. Kalau sekedar politik representasi itu ya menurut saya hanya akan menjaga zona nyaman kekuasaan, bukan berakselerasi penyelesaian masalah. Nah, dan bukan bermuara kepada kinerja tadi itu mungkin ya, Kang? Betul. Masalahnya itu mau pada kinerja atau mau pada politik representasi sebagai bagian dari akomodasi politik atau keseimbangan politik dari partai-partai penyokong kekuasaan. Nah, saya tuh selalu khawatir kalau kemudian modelnya mempertahankan politik representasi, itu kejadian seperti reshuffle periode Jokowi periode pertama gitu. Di 10 bulan pertama kan Pak Jokowi melakukan reshuffle tuh. Kalau nggak salah waktu itu bulan Agustus, 12 Agustus. Sama karena dengan kelahiran saya nih, jadi saya ingat tuh Pak Jokowi pertama kali reshuffle. Itu Pak Jokowi bikin reshuffle tuh 10 bulan. Yang banyak yang kena bukan di reposisi tapi diganti itu kan orang-orang yang tidak punya reference power, tidak punya kekuatan rujukan. Sebut aja misalnya ada Andi Wijayanto, ada Adrinov Caniago, tapi orang-orang yang punya backup politik, sebut aja misalnya seperti Pak Sofian Jalil gitu ya, Pak Luhut, itu kemudian hanya di reposisi dan itu makin kuat lagi posisinya. Kemudian kita lihat juga Reinhardt di reshuffle kedua tuh periode pertama itu lebih pada politik akomodasi dengan masuknya Golkar dan masuknya Partai Amanat Nasional. Masih inget nggak? Iya. Yang sebelumnya itu PAN dan Golkar kan berada di kongsi di luar. Gitu. Jangan sampai kalau dari reshuffle kedua ini justru begitu lagi ya, Kang. Saya berharap ini kan Pak Jokowi kan periode kedua dan beliau pernah menyampaikan secara eksplisit tidak ada lagi beban, begitu kan, ya kan? Kemudian juga begini, ini Pak Jokowi sendiri loh yang bicara tanggal 18 Juni bahwa jangan pendekatannya biasa, kita harus punya sense of crisis kan, kita harus punya perasaan bahwa ini situasi krisis, perasaan yang bukan sama situasi biasa, sehingga pendekatannya harus extraordinary kan gitu. Nah, persoalannya narasi itu udah tersampaikan ke publik ya kan. Sekarang kalau ucapan pemimpin sebagai sebuah narasi komunikasi politik itu kan terikut jejak digitalnya, jejak di media massa, dan sama halnya seperti kita hari ini berbincang nih. Kalau saya bisa katakan begini, sama kalau saya ngobrolnya dengan Pak Jokowi kan pernah bicara tanggal 18 bahwa 18 Juni bahwa pendekatannya itu pendekatan harus extraordinary. Makanya kalau saya boleh usul Pak Jokowi kalau mau reshuffle, pendekatannya harus extraordinary. Jangan kemudian pendekatan biasa. Kalau pendekatan biasa itu kan pendekatan politik representasi, zona nyaman kekuasaan itu pendekatan biasa.
Kalau mau pendekatan extraordinary, jadikan variabel krisis di nomor 1. Sehingga menempatkan orang-orang juga berdasarkan kemampuan dan tujuan tadi itu ya, untuk kinerja tadi, bukan kemudian politik representatif tadi ya, Kang. Benar, kalau cuma sekedar politik representasi, zona nyaman kekuasaan, sirkulasi elit, itu mah dari sejak zaman Orde Baru hingga zaman Presiden SBY ya reshuffle ya begitu pendekatannya biasa, bukan pendekatan extraordinary. Kalau mau pendekatan extraordinary, oke, jadiin variabel krisis. Contoh misalnya, ini selama krisis hampir 4 bulan lah plus minus ya. Itu kemudian sektor-sektor mana yang sangat lemah. Lemah itu indikatornya 2 ya. Satu indikator kinerja, ini terhubung dengan matrik kebutuhan presiden 5 tahun. Yang sering kita sebut sebagai orientasi besar kepemimpinan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Kan punya program tuh dalam matrik. Dan itu pasti kan ada periodenya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Oke, di tahun pertama dihajar oleh krisis. Kemudian evaluasi itu dengan pendekatan krisis, sektor mana yang sangat lemah. Dan kemudian dibutuhkan pergantian orang atau pergantian pendekatan cara metode untuk penyelesaian masalah di sektor yang bersangkutan. Jadi bukan jangan cuma ganti orang, tapi juga ganti pendekatan dalam penyelesaian masalah, reduce problemnya. Jadi mengurangi masalahnya seperti apa gitu. Kalau tidak perlu ganti orang ya tidak ganti orang, tapi ganti pendekatan, termasuk juga sistem yang kemudian diimplementasikan di situ. Jadi itu yang pertama tuh, memastikan bahwa sektor-sektor yang kemudian dalam dimensi kerjanya performanya buruk itu bisa direposisi, bisa diganti, baik ganti orang maupun ganti sistem pendekatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dipertimbangkan namanya persepsi publik. Persepsi publik itu ukurannya bukan dari pemerintah, ukurannya itu dari lembaga-lembaga independen di luar pemerintah. Oke, Kang, kembali coba kita baca, ini kita agak mundur lagi ketika Presiden sempat marah tadi itu ya. Nah, yang Kang Gunggun baca dari pesan-pesan Presiden itu sebetulnya apa? Apakah memang itu memang apa ya? Dia mencerminkan kinerja kementerian menteri-menterinya atau seperti apa sih, Kang? Kalau saya lihat kemarahan Pak Jokowi dilihat dari perspektif komunikasi itu ya. Jelas sebenarnya kemarahan yang punya intensi ya, bukan kemarahan yang dramaturgi aja begitu. Ini bacaan saya. Nah, ini positive thinking ya, bacaan positive thinking. Bahwa membaca gestur, membaca pokis, ya, aspek pokis gitu ya. Kemudian membaca verbal message lah ya yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Itu saya positive thinking Jokowi itu punya komitmen untuk memperbaiki situasi atau memperbaiki keadaan gitu ya. Cuman masalahnya narasi itu bukan hanya kata-kata gitu. Narasi itu adalah tindakan simbolik. Sehingga apa? Setelah kata-katanya sampai, kemudian tindakan simboliknya seperti apa? Kan memang presiden itu tidak akan mungkin menyelesaikan masalah setelah beliau marah. Tetapi ada indikasi keseriusan atau tidak dari kemarahan itu. Gitu maksud saya. Contoh misalnya begini. Kalau kemudian setelah marah terus rame dan akhirnya wacana publik menepi, lantas kementerian-kementerian baik yang disebut atau tidak, dalam kemarahannya itu kembali ke kebiasaan semula, tidak melakukan perbaikan-perbaikan, lantas kemarahan itu untuk apa, gitu kan? Wajar kalau kemudian narasi itu dimaknai sebagai dramaturgi pada akhirnya, gitu. Ketika kemudian tidak ada tindakan simbolik yang merepresentasikan intensi presiden dalam keseriusan penanganan masalah. Kan begitu kata Erving Goffman, ya kan? Dalam impression management, ya kan, dalam manajemen kesan, bahwa kan itu satu klaster tuh. Wah, ini Reinhard jadi kuliah lagi. Kuliah lagi nih, Kang. Jadi kan
tindakan aktor seperti Pak Jokowi aktor politik, ya. Itu publik akan menilainya. Menurut saya penilaian publik itu bukan hanya pada aspek yang diperbalkan, tapi juga pada tindakan simboliknya. Ketika misalnya beliau taruhlah marah, bahkan kemudian memberi semacam psychological war gitu ya pada para menteri, bahwa kalau perlu saya keluarkan perpu, kalau perlu saya reshuffle, kalau perlu saya bubarkan kabinet, lantas kemudian nothing setelahnya, ya bagi saya wajar kalau kemudian itu dimaknai sebagai dramaturgi. Dramaturgi. Gitu. Tetapi kalau iya dong. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi berupaya untuk menunjukkan komitmen bahwa oke, lembaga yang tidak efektif berdasarkan pertimbangan ini A, B, C, D akan dibubarkan dan leading sektor ini akan diintegrasikan ke kementerian ini, kementerian ini, kementerian ini. Oke, fine, kita bisa terima. Kemudian, oke, saya akan ganti beberapa menteri. Kemudian apa pertimbangannya A, B, C, D. Oke, pasti ada yang di skip sebagai manajemen privasi komunikasi. Oke, tapi yang untuk pertimbangan publiknya apa? Dan itu kemudian publik tentu akan suka. Kenapa? Karena presiden menunjukkan semacam komunikasi yang impresif, gitu, komunikasi yang mengesankan sebagai bentuk komitmen pada apa yang diwacanakan. Nah, itulah pertanggungjawaban seorang pemimpin transformasional, karena dalam konsep kepemimpinan transformasional itu harus bisa menggerakkan sistem. Kalau kemudian ucapan marah, kemudian tidak ada follow up, sistem kembali as usual gitu, tidak ada perbaikan-perbaikan signifikan, lantas di mana transformational leadernya kalau begitu kan? Oke, menarik Kang Gunggun. Nah terakhir Kang Gunggun, ini catatan dari Kang Gunggun sendiri untuk terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo ya. Ini di tengah masa pandemi seperti saat ini, apa yang sebetulnya harusnya menjadi fokus dari pemerintahan ini berjalan, jadi agar tidak kemudian banyak dramaturgi atau hal-hal yang tiba-tiba muncul di tengah isu-isunya, tapi kemudian fokus utamanya ini harus kemana sebetulnya kan? Karena kan pasti pemerintahan kabinet ini tentu harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada bahwa saat ini kita tengah menghadapi pandemi begitu kan, dan ini mungkin dalam waktu yang cukup lama. Oke, menurut saya prioritas pertama adalah penanganan pandemi sebagai krisis bencana non alam. Itu harus nomor satu, dan itu menjadi ya, dengar. Dan itu harus menjadi prioritas pemerintah. Contoh misalnya jangan bikin hal-hal yang mendistorsi proses penanganan pandemi akibat misalnya wacana-wacana yang digulirkan tetapi kemudian tidak berbasis pendekatan saintifik. Contoh misalnya mendekati penyelesaian masalah pandemi ya tentu harus perspektif epidemiologi dan bahwa memang perlu menyelaraskan dengan aspek ekonomi, tetapi prioritas nomor satunya adalah bagaimana penanganan pandemi ini dari hulu ke hilirnya bisa kemudian benar-benar menjadi prioritas. Itu yang pertama, Reinhard. Kemudian yang kedua, krisis ekonomi itu adalah krisis yang akan berdampak kemana-mana. Contoh, negara tetangga kita udah mengalami resesi, padahal fundamental ekonominya kan lebih bagus dari kita. Sebut aja Singapura misalnya. Dan itu harus menjadi warning. Jangan sampai kemudian unproductive communication terjadi lagi, seperti di bulan Januari, Februari, pada saat pandemi awal kita banyak menolak soal keberadaan virus corona di Indonesia. Nah, resesi ini bukan juga untuk tolak atau menakutkan, tetapi harus diadaptasi sehingga kemudian ada solusi-solusi yang tepat dalam mengatasi itu, terutama dalam menyelamatkan daya tahan masyarakat Indonesia menghadapi itu. Itu yang kemudian ini hubungannya dengan birokrasi pemerintahan. Menurut saya begini. Kalau situasi saat ini yang kita semua berada dalam ketidakpastian mana masih dalam jangka waktu yang tidak terprediksikan karena pandemi ini juga entah sampai kapan, maka kemudian public trust adalah menjadi modal sosial menentukan. Iya, public trust. Iya, bayangkan kalau saya tidak mempercayai Reinhard sebagai pemimpin saya.
ya kan, atau tidak mempercayai kewibawaan pemerintah. Ada simbol pleonasm di situ, ada kemubaziran simbol yang bisa menyebabkan pemerintah kehilangan otoritas, kehilangan daya dorongnya untuk menggerakkan perubahan. Ingat, kunci dalam pandemi itu adalah kolaborasi. Jadi pentahelic communication, komunikasi yang menyasar 5 pilar utama selain pemerintah, tentu ada industri, kemudian dunia usaha, maksud saya ada akademisi, ada teman-teman media, begitu, dan tentu masyarakat sendiri berbasis komunitas. Fokus menurut saya sekarang penanganan pada triple C konsep, community relation-nya, community empowerment-nya, community services-nya. Dan itu menurut saya harus menjadi tanggung jawab intervensi pemerintah selain membangun kesadaran individual melalui kedisiplinan masyarakat untuk berada di the new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini. Oke, Kang, sebelum udahan, ini banyak yang komen dari tadi, kasih tanda jempol buat Kang Gunggun, ada yang nyapa, ada yang komentar, ada yang bilang Menkumham harus diganti katanya, ada yang ngomong juga wajar membubarkan lembaga. Apa nih Kang, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang nonton dari tadi yang sampai yang itu menarik tuh, soal hukum itu nggak bisa dihalang-halangin proses penegakannya, apalagi oleh orang yang berada dalam posisi penegak hukum, begitu. Jangan ada obstruction of justice yang itu apalagi dilakukan oleh orang yang berada di institusi hukum. Jadi bagi saya, orang yang diberi amanat, mandat kuasa rakyat, apalagi kemudian mandat itu sangat luhur, suci, maka bagi saya adalah pengkhianatan kalau kemudian hukum itu justru dijadikan mainan, terutama untuk kelompok kepentingan yang punya kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi gitu. Masa bayangin aja bagaimana buronan itu bisa membuat KTP gitu ya, bisa kemudian mendaftarkan peninjauan kembali, itu KTP hanya dalam 30 menit Kang Gunggun. Nah itu kan, bukankah itu bisa menciderai kan? Kalau memang Pak Jokowi mengatakan ini pendekatan, bukan pendekatan biasa, ini adalah extraordinary, maka hal-hal seperti itu harus extraordinary. Gitu. Iya. Jangan justru extraordinary-nya extraordinary yang bikin orang bingung ya Kang ya. Nah, iya betul. Kang Gunggun, makasih banyak udah berbagi ilmu sama kita semua di chatroomnya CNN Indonesia. Seru banget. Semoga aja Pak yang komen juga. Semoga aja Pak Jokowi dengerin Reinhard hari ini kan. Aduh, dengerin Kang Gunggun kayaknya. Biar Kang Gunggun nanti ada di sana kali-kali jadi menteri. Nanti dikritik. Kang, makasih banyak ya Kang. Nuhun, terima kasih banyak Kang Gunggun sudah bergabung bersama dengan kami. Ya, terima kasih banyak Kang Gunggun. Thank you. Sama-sama. You're welcome.